Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil saudara kami, Bapak Agustinus Sumarna, dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan sedih hati kami berdiri di sini untuk membaringkan jenazahnya dalam makam. Namun dengan penuh pengharapan, kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang mati. Maka kasihanilah Dia ya Tuhan, kasihanilah Dia, dan terimalah Dia dalam pelukan cinta-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak Agustinus Sumarna, semoga engkau memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah kandungmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita pernah entah di televisi atau entah secara langsung melihat pertunjukan sulap. Memang sulap ini sangat menarik karena menyajikan kepada kita sesuatu yang sepertinya tidak mungkin, tapi ternyata bisa terjadi. Misalnya ada orang yang tertidur, lalu tiba-tiba kepala, bagian atasnya, badan, dan bagian bawahnya terpisah. Lalu nanti bersatu lagi. Tadinya terpisah, lalu bersatu lagi. Dan itu membuat orang senang, membuat orang terhibur, membuat orang kagum. Walaupun kita tahu bahwa di dalam sulap itu ada suatu trik yang membuat itu bisa terjadi. Tetapi ada kalanya ketika si pesulap ini mengundang salah satu sukarelawan, volunteer, untuk ambil bagian di dalam pertunjukannya. Nah, di sini orang mulai berpikir, waduh, jangan saya, nanti saya diketawain, saya dikerjain sama pesulapnya. Maka orang mulai takut, mulai tidak terhibur. Yang awalnya wah kagum, lalu ketika diajak naik ke panggung, mereka mulai berpikir, mulai tidak berani. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa membayangkan orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus setelah sebelumnya melihat banyak mujizat. Pada saat itu ketika hari mulai gelap dan waktunya makan, mereka menanti-nantikan mujizat dari Yesus. Mungkin di antara mereka tidak hanya satu orang anak kecil yang membawa bekal. Mungkin banyak yang membawa bekal. Tetapi mereka menunggu-nunggu, mencobai mana nih mujizat Yesus itu. Tetapi dalam bacaan Injil hari ini kita ditunjukkan bahwa
Kita ingat Yesus pernah bilang, barang siapa tidak menjadi seperti anak kecil, dia tidak akan diterima dalam kerajaan surga. Dan memang anak kecil ini yang menjadi simbol orang yang hidup di dalam kerajaan surga, yaitu yang terbuka kepada karya Allah dan dia percaya datang dengan apapun yang ia miliki. Yesus sengaja mengatakan kepada Filipus, muridnya yang sudah mengikutinya, Yesus mau ngetes apakah pengalamannya selama ini sudah membuatnya sadar dan percaya kepada Yesus bahwa apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin di hadapan Allah. Namun apa yang terjadi? Filipus secara spontan, naluri manusiawinya, menghitung, mengkalkulasi secara matematis. Saya cuma punya uang 200 dinar. Di mana 1 dinar itu adalah upah sehari dari orang yang bekerja. Maka 200 dinar hanya cukup untuk 200 orang. Kalau untuk sekali makan dikali 3, 600 orang. Maka perhitungan manusiawi Filipus ternyata belum memampukannya untuk percaya kepada Yesus sepenuhnya, menyerahkan dan membiarkan Yesus bekerja. Berbeda dengan seorang anak yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Ya mungkin saja anak kecil ini tidak sengaja, aduh saya lapar nih, lalu dia buka bekalnya, wah 5 roti dan 2 ikan. Lalu dilihat oleh Andreas, nah di sini ada nih yang punya 5 roti 2 ikan. Tapi karena kepercayaannya pada Yesus, dia pun datang menyerahkannya. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin mukjizat yang terjadi dalam peristiwa yang kita dengarkan dalam bacaan Injil, pertama-tama mungkin memang penggandaan roti. Tetapi kalau kita mau mencermati, mukjizat yang sungguh terjadi adalah Yesus merubah hati manusia, merubah hati Filipus, merubah hati 5.000 orang yang menanti-nantikan mukjizat itu. Yang awalnya saya tahan dulu bekal saya, karena mana mungkin bekal saya yang sedikit ini saya bagikan, nanti saya mati. Begitu juga Filipus, saya tahan dulu 200, ini nggak mungkin Yesus kalau hanya 200, nanti kita makan apa? Tetapi Yesus dengan mengambil roti, mengucap syukur dan membagikannya, disinilah mukjizat itu terjadi. Lalu hati orang mulai terbuka, bahwa apa yang diserahkan kepada Yesus, asal diserahkan dengan penuh syukur akan menjadi berkat. Dan ketika dibagikan, bahkan itu akan bersisa. Maka saudara-saudara yang terkasih, apakah kita pernah mendengar suara di dalam hati kita yang bertanya seperti kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Dan apa reaksi kita? Apakah kita langsung secara manusiawi menghitung, saya hanya punya sedikit, saya tidak bisa berbagi? Atau kita seperti anak kecil yang mungkin tidak sengaja menemukan apa yang ada pada dirinya, tetapi karena dia percaya kepada Yesus, ia pun datang dan menyerahkannya. Dan justru karena keterbukaan dan kepercayaan anak kecil ini, mukjizat yang besar itu terjadi. Maka kalau kita mau mencermati dalam hidup kita, ada kalanya kita dalam situasi, khususnya dalam situasi yang tidak pasti, seperti yang dialami para pengikut Yesus ini, tidak pasti karena sudah malam, tidak bisa makan. Apakah saya harus makan? Kalau saya makan, membuka bekal saya, nanti kanan kiri saya gimana? Dalam situasi tidak pasti seperti ini, kita diajak untuk memiliki kepercayaan penuh kepada Yesus. Barangkali ya, kalau ternyata ketika dikumpulkan per kelompok, lalu melihat, oh lihat ada anak kecil yang menyerahkan 5 roti 2 ikan, berarti bisa. Lalu di kelompok itu semuanya mulai mengeluarkan bekal, lalu mereka semua makan, dan ternyata sisa 12 bakul. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tindakan Yesus menerima persembahan dalam tanda kutip anak kecil yang seadanya 5 roti dan 2 ikan, bersyukur kepada Allah
dan membagi-bagikannya menjadi berkat, mau menunjukkan kepada kita bahwa mujizat itu nyata. Dan sebelum mujizat itu nyata dalam hal yang material, 2 menjadi 5, 5 menjadi 10. Mujizat itu nyata pertama-tama di dalam hati kita. Apakah kata-kata Yesus dan tindakan Yesus yang mengambil, mengucap syukur dan membagi-bagikannya itu sudah mengubah hati kita yang tadinya tertutup, hanya memikirkan bagaimana nanti saya makan atau tidak, tetapi membuka, percaya, mempersembahkannya dan menjadi berkat. Itu pertama-tama mujizat yang perlu terjadi sebelum mujizat itu menjadi 5 roti 2 ikan menjadi 5.000, menjadi makanan bagi 5.000 orang. Maka dalam peristiwa ini Yesus sebenarnya ingin mengundang kita, mengajak kita untuk terlibat di dalam karya keselamatan Allah. Mungkin mudah saja bagi Yesus untuk menjentikan jari dan tiba-tiba makanan ada di depan semua orang. Akan tetapi Yesus ingin mengajak kita, kamu juga harus merasakan mujizat Allah itu. Sini, kamu coba kasih makan dengan apa yang kamu punya. Mungkin kita memang lebih mudah terkagum-kagum, mungkin kita lebih mudah bersyukur kepada Allah kalau kita melihat sesuatu yang spektakuler. Kalau ada acara penyembuhan, wah, Allah sungguh maha kuasa. Tetapi apakah kita pernah pergi untuk mengunjungi seseorang yang sakit, mendoakannya, merawatnya, dan ternyata karena itu ia sembuh, karena mendapatkan penghiburan? Maka kita perlu pertama-tama membuka pikiran dan hati kita bahwa ya, Allah memang sungguh berkuasa untuk melakukan mujizat yang besar sekalipun. Tetapi apakah kita sudah membiarkan Allah melakukan mujizatnya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita? Semoga dengan perayaan Ekaristi yang kita sambut, kita juga bisa memaknai, kita bisa melihat pengalaman hidup kita sebagai tindakan bersyukur dan berbagi. Kata-kata Yesus itu sungguh merefer atau menghubungkan kita dengan perayaan Ekaristi. Karena dalam doa syukur agung, dalam konsekrasi, kata-kata itu bergaung terus. Bagaimana ia mengambil, bersyukur, mengucap berkat, dan membagi-bagikannya. Maka kalau dalam perayaan Ekaristi yang kita sambut, yang kita dalam tanda kutip kita hadiri, kita saksikan, kita telah menerima dan menyaksikan Yesus sendiri yang demikian, maka kita sebenarnya sedang diundang untuk ambil bagian dalam itu. Yesus yang hadir dalam Ekaristi itu Yesus yang mengambil dirinya lalu mempersembahkannya di kayu salib, dan sekarang menjadi Ekaristi, menjadi makanan bagi kita. Maka apakah kita juga berani, mampu mengambil diri kita menjadi roti dan memberikan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan? Kiranya anak kecil yang menjadi titik awal terjadinya mujizat ini memberi inspirasi kepada kita bahwa keterbukaan dan kepercayaan kepada Allah menjadi awal mujizat, yaitu mujizat yang mengubah hati kita yang tadinya tertutup menjadi terbuka pada karya Allah. Marilah kita hening sejenak.